وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Termasuk adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua adalah menjaga, menghormati dan menyayangi siapapun yang ada di sekitar kita. Maka tidak boleh bagi seseorang menyakiti siapapun dengan cara apapun, bahkan ketika dia bercanda sekalipun. Bahkan ketika dia bercanda atau bermain-main sekalipun, maka tidak diperbolehkan membuat seseorang tersakiti, membuat seseorang terganggu dan merasa tidak nyaman. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya adalah hadis yang sahih, dari Abdurrahman bin Abi Layla. Beliau berkata, haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepadaku para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman, tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim untuk membuat takut atau membuat panik saudaranya sesama muslim, meskipun itu bercanda. Ini adalah adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Kadang kita lihat ada seseorang, dia bercanda dengan temannya. Misal temannya itu takut terhadap ulat bulu misalkan, lalu dia ambil ulat bulu, kemudian dikejar atau disodorkan kepada temannya yang takut tadi. Maka ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Ini termasuk sesuatu yang diharamkan. Karena Nabi mengatakan, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim
ayyurawi'a musliman, untuk menakut-nakuti atau membuat panik sesama muslim, meskipun itu hanya bercanda. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Dan segala hal yang lainnya, ngejar, terus kemudian pura-pura membawa sesuatu yang menakutkan, atau bersembunyi kemudian mengagetkan, membuat seseorang takut. Ada seseorang yang takut gelap misalkan, kemudian tiba-tiba dia matikan lampunya, ditakut-takuti, maka ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Atau dia pura-pura meletakkan sesuatu yang menyeramkan agar orang lain ketakutan, maka ini juga dilarang. Di dalam lemari disimpan ular-ularan misalkan gitu, ketika dibuka biar orang kaget atau takut, ini termasuk sesuatu yang dilarang di dalam syariat kita. Atau bersembunyi dengan memakai topeng atau kain putih mengagetkan biar orang takut, ini termasuk sesuatu yang dilarang di dalam syariat kita. Dan segala hal yang menimbulkan rasa panik, menimbulkan rasa takut, ini dilarang untuk dilakukan meskipun bercanda. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam riwayat yang lain, meskipun niatnya hanya bercanda, maka ini tidak diperbolehkan. Bahkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, man asyara ila ahihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Barang siapa yang mengacungkan senjata, apapun senjatanya yang bisa digunakan untuk senjata, kepada saudaranya, jadi barang siapa yang mengacungkan, mengarahkan, mengisyaratkan senjata apapun bentuknya, entah itu tongkat, entah itu pisau, entah itu panah atau apapun, kepada saudaranya, maka para malaikat akan melaknatnya. Dia akan mendapatkan laknat dari malaikat sampai dia meninggalkan hal tersebut, sampai dia berhenti dari melakukan hal itu, walaupun dia melakukan itu kepada saudara kandungnya, yaitu sebapak dan seibu. Apa maksudnya? Kadang kalau seseorang itu saudara, maka dia suka bercanda, suka main-main. Maka meskipun dia dalam keadaan bercanda, dalam keadaan bermain-main, ketika dia mengarahkan senjata kepada saudaranya, maka dia dilaknat oleh malaikat. Dilaknat oleh malaikat. Meskipun bercanda, maka tidak boleh menakut-nakuti atau membuat panik saudaranya sama muslim. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga berkata bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, la yusiru ahadukum ila ahihi bisilahi. Gak boleh atau jangan seseorang di antara kalian menghadapkan atau mengisyaratkan atau mengacungkan senjata kepada saudaranya. Fa innahu la yadri ahadukum, karena seseorang itu tidak pernah tahu. La'alla syaitan yanzi'u fi yadihi, bisa jadi setan itu membuat tangannya terpeleset. Fa yaqa'u fi khufratin minan nar, sehingga menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Karena seseorang yang menyerang seorang muslim dengan sengaja, melukainya dengan senjata, maka dia mendapatkan ancaman untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dan Ibnu Hajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwasanya dari hadis-hadis yang tadi disebutkan, di sana mengandung larangan. Di sana ada larangan terhadap segala hal yang bisa mendatangkan bahaya.
segala hal yang bisa mendatangkan bahaya. Meskipun bahaya tersebut belum pasti terjadi, namun hal tersebut ketika memiliki potensi membahayakan, maka hukumnya adalah dilarang. Baik hal itu dilakukan secara serius maupun dilakukan secara bercanda. Jadi segala hal yang memiliki potensi membahayakan itu dilarang di dalam syariat. Maka kalau bermain, bercanda dengan siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa, maka bermain dan bercandalah dengan sesuatu yang tidak mendatangkan kemudaratan. Ketika ada seseorang yang kita sudah tahu dia itu takut sama tikus misalkan, takut sama cicak, takut sama tokek, atau takut sama apapun, maka tidak boleh bagi kita untuk membuat dia panik atau menakut-nakuti dengan sesuatu tersebut. Ini tidak diperbolehkan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Gak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti atau membuat panik seorang muslim yang lain. Ini hadis yang harus kita hafal, hadis yang harus kita pegang kuat-kuat, karena budaya yang banyak kita lihat baik di lingkungan sekitar kita dari kalangan anak-anak maupun orang dewasa, maka mereka itu kadang tidak lepas dari bercanda yang membahayakan, bercanda yang bisa menimbulkan kemudaratan. Misal anak kecil lari mengejar temannya dengan apa? Membawa batang kayu seolah-olah hendak memukul, maka ini tidak diperbolehkan. Termasuk apa? Larangan yang disebutkan oleh Nabi SAW, mengacungkan senjata kepada saudaranya sesama muslim, dan ini akan mendapatkan laknat dari malaikat. Atau dia sudah tahu, misalkan temannya takut sama belalang, temannya takut sama kucing dan yang lainnya, dibawalah binatang tadi, dia kejar orang yang takut untuk menakut-nakutinya, maka ini adalah sesuatu yang dilarang, tidak dihalalkan di dalam syariat Islam. Islam ini syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, di antara tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan kita semua, menjaga kebahagiaan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Maka segala hal yang mendatangkan bahaya hukumnya diharamkan, meskipun bagi sebagian orang dia bukan sesuatu yang membahayakan, meskipun menurut sebagian orang dia bukan sesuatu yang membahayakan. Ular misalkan, bagi sebagian orang dia tidak membahayakan. Kucing bagi sebagian orang dia tidak membahayakan. Tikus misalkan, belalang, kemudian cicak, tokek dan lain-lain, bagi sebagian orang tidak membahayakan. Tapi bagi orang lain dia adalah sesuatu yang membuat dia takut, membuat dia panik. Maka ketika seseorang takut, ketika seseorang panik, terkadang dia tidak bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan tenang. Akhirnya dia lari ke sembarang arah, terjatuh, terluka, terkena bahaya. Maka ini yang dilarang di dalam syariat. Efek yang jauh, yang buruk, yang dikhawatirkan bisa terjadi, itu yang dilarang. Daripada sekedar tawa canda yang mungkin saat itu dia rasakan. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Jadi larangan di dalam hadis-hadis Nabi SAW tersebut tentang segala sesuatu yang bisa mendatangkan kemudaratan atau bahaya, ini adalah sesuatu yang harus kita hindari. Meskipun bahaya tersebut belum tentu terjadi. Cuman cacing saja masa membahayakan, cuman kucing saja masa membahayakan. Bukan cacingnya, bukan kucingnya, bukan ranting kayunya, bukan cicak atau tokeknya atau ularnya, tapi rasa takut dan panik yang timbul pada diri seorang,
itu yang menjadikan perbuatan tersebut dilarang. Rasa takut dan panik yang menjadikan hal itu dilarang. Cuman menggantung kain putih saja, cuman menggantung bantal yang ditutup selimut saja di luar jendela, bukan selimut atau kain yang digantung, tapi rasa takut atau panik yang ditimbulkan, itu yang dilarang di dalam syariat. Maka hadis pendek dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW mengingatkan satu kaidah penting di dalam bermuamalah, menjaga adab dan akhlak yang mulia, yaitu la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Nggak boleh bagi seorang muslim, nggak halal untuk menakut-nakuti atau membuat panik seorang muslim yang lain dengan cara apapun, termasuk mengagetkan dengan sesuatu yang membuat dia kaget, maka ini juga termasuk sesuatu yang dilarang karena membuat panik. Dan ini banyak terjadi, yang memang kita harus melatih untuk membersihkan diri kita dari keinginan-keinginan iseng atau usil tersebut. Kemudian senantiasa menjaga dan memberikan nasihat agar hal-hal yang seperti itu tidak terjadi. Wallahu ta'ala alam. Satu hadis dari Nabi SAW yang amat sangat penting untuk kita senantiasa menjaganya untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, untuk kenyamanan keadaan di lingkungan sekitar kita, yaitu tidak menakut-nakuti atau membuat panik meskipun hanya bercanda. Allah ta'ala alam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.